Jadi kawan-kawan, saya mundur dari dunia perdebatan. Memang sangat pahit ya. Saya melihat akun itu nggak ada, padahal belum gajian kawan. Ada lumayan 6.900.000 itu ya. Tapi ya sudahlah. Saya hanya punya TikTok ini lagi ya. Ini pun nggak tahu saya nanti akan kena report. Karena saya sering kena report dan konten-kontennya selalu di ban ya kawan-kawan ya. Ya, bagi yang belum tampak wajah, berjuanglah kalian seterusnya. Kami mundur yang sudah tua-tua ini. Nah, bagi kawan-kawan yang lain, kalau ada info-info, tolong infokan ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, no viral, no justice ya. Apa yang mereka hujatkan kita viralkan, sehingga hukum akan berlaku, akan menimpa mereka. Mereka akan terjerat hukum. Berlaku bagi para penghujat, bagi para penista agama. Kemarin sudah kita viralkan, ada seorang TikTokers, yaitu Prof Dr Metatron LCMA, atau yang mempunyai nama asli Edwin Huta Barat, sudah dilaporkan. Dan ternyata di situ tidak hanya Edwin Huta Barat yang dilaporkan, melainkan ada juga 3 akun YouTube yang lain, yaitu akun YouTube Bless Migat, Suara Kebenaran, dan Sang Debaters. Sang Debaters ini yang notabene adalah kepunyaan Rudy Yohanes. Rudy Yohanes yang akhir-akhir ini sangat giat sekali menggalang donasi untuk anak Batak atau Rudy Simamora, ikut dilaporkan juga. Kali ini kita dapatkan kabar terbaru dari Rudy Yohanes. Ternyata dia dengan secara resmi menyatakan mundur dari dunia debat. Mari kita simak videonya. Shalom saudara-saudara semua dimanapun berada ya. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Sang Debaters ya. Kawan-kawan, saya kaget tadi pagi lah subuh. Saya ditelepon kawan, dibilang, "Bro, YouTube-mu kok nggak ada lagi?" Kan begitu. Saya nggak tahu ya kawan-kawannya. Lantas saya buka, wow, ternyata sudah tidak ada lagi ya. Jadi kawan-kawan, bahwa akhir-akhir ini memang pertama ya, YouTube saya itu kemarin sudah 2 kali kena kena hak cipta. Makanya waktu terakhir saya TikTok, saya bilang tolong dimatikan lagu-lagunya ya. Saya nggak tahu apakah itu yang membuat ataukah apa, saya nggak tahu ya. Yang kedua, biasalah selalu ada report-report ya kawan-kawan ya. Mereka kala debat, kala diskusi, bukan hanya melapor ke polisi kawan, tetapi channel kita pun di-report. Biasanya begitu ya, saya nggak tahu. Nah kawan-kawan, untuk itu saya tidak bisa ber-YouTube lagi, dan mungkin saya sudah mundur dari dunia perdebatan. Karena dunia perdebatan itu keras kawan ya. Tidak segampang yang kalian kira dan tidak seindah yang kalian bayangkan. Kenapa saya katakan demikian kawan-kawan? Kalau orang Kristen kawan, selalu dalam posisi terjepit ya. Kalau lawan debat kita, pan sama-sama berdebat kita ini, sama-sama membuat argumen. Kita yang dilaporkan, mereka enggak ya. Dan uniknya nanti kita yang ditangkoi, mereka enggak ya. Jadi saya enggak tahu apa yang membuat kondisi ini terjadi. Belum ada yang menelpon saya pun enggak tahu apa yang terjadi ya. Karena saya kemarin kuliah sampai jam 9 malam. Jadi saya nggak tahu apa-apa, tidur. Pas pagi sudah ada yang membilang akun saya hilang. Dan tadi pas habis saya sarapan jam 9, ada yang membilang domba suci bilang saya digeruduk. Kenapa saya digeruduk ya? Saya nggak tahu ya. Jadi itu nggak ada itu ya. Saya sehat-sehat saja. Ya teman-teman, di sini bisa kita dengar langsung dari Rudy Yohanes yang mempunyai akun YouTube Sang Debaters itu ya. Ternyata akunnya sudah hilang teman-teman ya. Kalau soal akun hilang itu sudah biasa. Kalau peraturan YouTube itu kena strike 3 kali, akun langsung hangus. Nah, kalau ingin mengembalikan akun misalnya Rudy Yohanes, bertanyalah kepada Koh Donditan.
Kohdunitan beberapa waktu yang lalu juga sempat akun YouTube beliau hilang, tetapi akhirnya bisa kembali. Dan framing-framing hibur diri mulai dibangun di sini ya oleh Rudi Yohanes yang mengatakan bahwa mereka kalah debat lapor, tidak hanya lapor ke polisi tetapi juga lapor akun kita direpot seperti itu kan. Tetapi menurut Pendeta Yakub Sulistyo, tidak ada ceritanya umat Kristen itu menang debat ketika melawan umat Islam. Dan fakta yang terjadi, realita yang ada justru umat Kristen yang melaporkan debater-debater Muslim seperti Bang Zuma, Uni Riva, dan juga Nora Aritonang yang terlebih dahulu dilaporkan oleh pihak Kristen. Ya puji Tuhan, kita serahkan saja semua kepada Tuhan Yesus ya, di bawah perlindungan Tuhan Yesus ya. Ya, saya seorang pendebat, saya bukan seorang hujater, paham ya? Apa yang dikatakan lawan saya, dia bebas menafsir kitab suci saya. Saya pun harus seimbang, equality. Tidak boleh dia bebas menafsir kitab saya tidak bisa bicara kitab dia. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ada channel-channel lain, saya nggak tanggung jawab terhadap itu bukan punya saya ya. Kalau diambil video saya bagaimana? Ya itu juga bukan tanggung jawab saya kawan ya. Di luar kendali dan tanggung jawab saya. Jadi kawan-kawan, saya mundur dari dunia perdebatan, memang sangat pahit ya. Saya melihat akun itu nggak ada, padahal belum gajian kawan. Ada lumayan 6.900.000 itu ya. Tapi ya sudahlah. Kemarin beberapa kali viral Rudi Yohanes sang debaters ini rajin sekali menggalang dana untuk anak Batak, tetapi juga sia-sia. Dan kini akhirnya ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. AdSense dari akun YouTube sang debaters raib pula. Saya hanya punya TikTok ini lagi ya. Ini pun tidak tahu saya nanti akan kena report. Karena saya sering kena report dan konten-kontennya selalu di ban ya kawan-kawan ya. Ya, bagi yang belum tampak wajah, berjuanglah kalian seterusnya. Kami mundur yang sudah tua-tua ini. Nah, bagi kawan-kawan yang lain kalau ada info-info tolong infokan ke saya ya. Ada juga kayaknya WA saya juga dihack kawan. Ngeri kawan. Semuanya diambil, ada apa? Saya nggak tahu ya. Jadi WA saya nggak bisa aktif lagi, udah saya daftarkan nggak bisa juga ya. Saya nggak tahu kenapa. Kata orang mungkin sudah ada yang hack. Biasanya begitu, kayak saya tahun 2011 gitu juga ya kawan-kawan ya. Saya semua dihack mereka biar jangan bisa saya masuk ke dalam sistem itu, dan di report, dilaporkan biar jangan bisa saya masuk lagi ke dalam sistem itu ya. Oke lah. Ya, Rudi Yohanes sudah resmi mengundurkan diri dari dunia debat. Itu terjadi sehari setelah pemberitaan ada Edwin Huta Barat atau Prof. Dr. Metatron dilaporkan, tetapi mencatut 3 nama channel YouTube, yaitu channel YouTube Suara Kebenaran, Bless Migat, dan juga sang debaters punya Rudi Yohanes sendiri. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Dia yang selama ini memberikan sebuah kontribusi ya dalam usahanya membantu anak Batak, dia kan ngemis-ngemis donasi walaupun gagal juga, sekarang dilaporkan dan bahkan akun YouTube-nya hilang beserta AdSense dan juga pendapatan atau gaji dari YouTube pun ikut hilang. Sungguh sangat malang sekali nasib dari Rudi Yohanes ini ya. Ini belum seberapa, nanti kalau proses pelaporan itu berjalan, sudah pasti Rudi Yohanes ini tidak menutup kemungkinan akan menyusul Rudi Simamora, si anak Batak. Kita tunggu kabar atau perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.